Di malam hari, sebuah mobil patroli menangkap seseorang dan membawanya ke kantor polisi, di mana malam itu terlihat banyak orang yang ditangkap. Terlihat seorang bocah bernama Yonggun yang mengenakan selimut ketakutan berada di kantor polisi dengan kaki penuh darah. Seorang wanita menghampiri dan bertanya padanya, apa pelakunya adalah ayahnya? 아빠가 누가 그랬는지 봤어. Dan drama watcher pun dimulai. 꼭 총까지 쏴야 됐어요? Yonggun, bocah yang kini sudah dewasa, dia seorang polisi lalu lintas yang sedang diinterogasi detektif karena sebuah kasus tilang hingga penangkapan seorang pria bernama Byung-gil. 전에 선병규 씨 만난 적 있어요? 그랬다 얼굴이. Di tempat lain, Inspektur Park menegur Do Chi-gwang karena masuk kantornya nyelonong aja tanpa mengetuk pintu. 장혁이 잡자고면 누가 좋아하겠냐? 그치? 없지? 아직은요. Berita di televisi menyiarkan penangkapan Kim Sang-jun, seorang pimpinan konstruksi CH oleh kepolisian. 광역수사대에 긴급 체포됐습니다. Seorang wanita bernama Jo So-yun, mantan tim pengolah TKP, bergabung dengan Do Chi-gwang. Walau awalnya Do menolak, tapi dia tak punya pilihan lain untuk tetap menerima sebagai timnya. 있었어요. 계장님이 주신 건데요. 남성을 집까지 추적해 총상을 입혔습니다. So-yun melaporkan kasus Yonggun yang mengejar Byung-il pelanggar lalu lintas dan menembak korban di rumahnya. Dia mantan manajer konstruksi CH. 칼이 찔려 도주 중에 단속에 걸린 것 같다고 하는데요. Polisi itu mengejarnya setelah mengetahui ada luka tikam di pinggangnya karena mencurigakan. Sementara Yonggun disalahkan mengapa dia menembak korbannya di bahu bukan di kakinya. Mengetahui Yonggun ditangkap, mereka segera menemuinya di ruang interogasi. Awalnya, detektif Kim menyuruh mengintimidasi Yonggun dengan mematikan CCTV di ruangan tersebut. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Do Chi-gwang datang saat mereka berkelahi di ruang interogasi. Dia akan membawa Yonggun ke tempatnya. 김용군 쟤 내가 데려간다. Do meminta Yonggun untuk menceritakan dengan jujur apa yang terjadi dengan Byung-il. 8 jam sebelumnya, Yonggun menghentikan laju mobil Byung-il yang ugal-ugalan. Byung-il pun memberikan SIM-nya. Setelah mengecek, ternyata SIM-nya valid. Lalu dia memeriksa bagasi mobilnya. Karena Byung-il mencurigakan, hingga Yonggun mendapatkan tangannya yang berdarah. 이거 무슨 피입니까? Dan dia pun kabur dengan menabrak sepeda motornya. Usaha Yonggun mengejarnya berhasil, tapi Byung-il tak mau menyerah, dia malah membopong anaknya. Dia tak mau menyerah walau Yonggun telah menodongkan pistolnya. Dia malah kabur hingga Yonggun menembakkan pistolnya dan mengenai bahunya. Dengan mengikuti ceceran darah, dia berhasil tiba di rumah Byung-il. Di dalam rumah, Byung-il berpesan pada anaknya agar jangan keluar rumah. 아빠, 피! 밖에 무슨 소리가 들려도 절대 나. Kemunculan detektif Jang dan Kim di rumah Byung-il menyuruh Yonggun untuk menunggu di luar rumah karena mereka yang akan mengajaknya bicara. 우리가 설득할 테니까 좀 빠져줄래? 우리가 얘기할 테니까. Yonggun tak tahu jika bocah itu adalah anak Byung-il. Setelah Yonggun melihat tulisan nama Ahrem, dia baru menyadari jika bocah itu anaknya sendiri. Sementara kedua detektif itu memiliki niat jahat dengan menggunakan sarung tangan sebelum menemui Byung-il. Rupanya Byung-il menyembunyikan siapa pelaku yang sedang dicari kedua detektif tersebut. 딸 생각도 해야지. Karena rumah Byung-il dikunci, tentu mencurigakan Yonggun hingga dia mendobraknya. Dia tak menyadari jika kemunculannya menghambat kedua detektif itu untuk mengeksekusinya. Setelah mendekati Byung-il, dia baru mengetahui jika pinggangnya tertikam. Byung-il membisikkan pada Yonggun untuk waspada dengan kedua orang tersebut. Menyadari jika kedua polisi itu memiliki niat jahat, Yonggun menanyakan mereka mengapa menggunakan sarung tangan. Lagi-lagi kemunculan bocah itu membatalkan aksi kedua detektif.
Kemungkinan detektif Jang memang sudah mengenal Byung Il. Do mengira bisa saja Jang datang ke situ memang untuk menemuinya. Artinya bukan kebetulan dia ada di TKP. 장희령 관장 어디서 뭐 했는지. Do meminta Jo So-yun untuk melakukan tes DNA mobil milik Pak Jang dan mencari tahu hubungan Byung Il dengannya. 다 겁준다고 이것저것 다 부르는 놈. 좋은 경찰이었으면 엄마 안 죽였겠지. Saat Yonggun keluar dari kantor polisi, Pak Jang sudah menunggunya. Dia mengajak Yonggun untuk bergabung dengan timnya. 프로보노 무료변론. 처음 뵙습니다, 김서주 회장님. Kedatangan pengacara Tae-jo menemui Sang Jun di lapas. Sang Jun memintanya untuk mengurus Byung Il yang telah mengambil sesuatu darinya. Tapi kini polisi menangkapnya. 불법적인 뭔가가 있나요? 경찰에 잡힌 겁니다. Do menyuruh asistennya untuk memasang kamera CCTV di ruangan kamar Byung Il. Sementara Do yang menunggu di parkiran rumah Byung Il mendapati kedua detektif itu untuk menemui Ahrem. Sesaat kemudian Yonggun juga datang setelah memasang GPS di mobil Pak Jang. Dia membawa pizza untuk Ahrem hingga kedua detektif itu gagal lagi untuk mencari tahu di mana ayahnya berada. 아름이요. 아름아, 말하지 말랬어요. 경찰은 맞는데요. 제가 잘 얘기할게요. Mereka melanjutkan untuk mencari Byung Il di rumah sakit. Do menyadari jika mereka akan pergi ke sana, dia menelepon So Jo-yun yang memang sedang menjaga Byung Il untuk berhati-hati. Sementara dia akan menuju ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Do diberitahukan Jo So-yun ada pengacara yang sedang menemui Byung Il. Masalah semakin runyam dengan keterlibatan pengacara Tae-jo. Karena Byung Il menyetujui juga untuk didampingi pengacaranya. Mereka mengusir Do dan kawan-kawan, sambil memberitahukan jika Byung Il terlibat kasus penculikan anak Sang Jun. Namun dia membantah. 유괴예요. 예? 딸이 유괴를 사주했다고 주장해요. Di masa lalu, Do mendatangi rumah Yonggun saat ibunya tewas. Dan dia menemukan Yonggun bocah yang bersembunyi di kamar mandi. Menurutnya, polisi yang telah mendalangi penculikan bocah bernama Cha Hyun berusia 8 tahun, peristiwa itu terjadi 3 hari lalu. Sang Jun sebenarnya tak ingin mempublikasikan kisah anaknya ini karena melibatkan polisi. Setelah mendapat izin 5 menit untuk menginterogasi Byung Il di mana bocah yang diculiknya disekap, sayang Yonggun tak berhasil membuka mulut Byung Il. 애 찾을 수 있을 것 같냐? 살인범자식으로 살게 하고 싶어요? Dengan pilingnya, Tae-jo dapat menemukan kamera tersembunyi di kamar tersebut. Tae-so yang sudah membawa alat anti penyadapan membuat Do tak dapat mendengarkan obrolan mereka. Hasil dari kesepakatannya dengan Byung Il bahwa dia ingin detektif Jang ditangkap. Barulah dia akan memberitahukan di mana lokasi penyekapan Cha Hyun. 시한비 세례하면서 욕심 많네. 직접 구하고 싶답니다. Yonggun mendatangi Jang, tapi Jang membantah di saat Yonggun memberitahukannya jika dia menjadi dalang penculikan Cha Hyun. 척하는 게 영 꼴 같지 않아서요? 아버지 재판한 검사도 만나고. Jang mengingatkannya bahwa jaksa yang menangani kasus ayah Yonggun adalah pengacara Tae-jo. Di tempat lain, Yonggun menaruh GPS di mobil Kim. Tiba di rumah sakit, Do memberikan baju pengganti dan gelang GPS pada Byung Il karena mereka akan menjemput Cha Hyun. Namun Byung Il menolak sebelum polisi menangkap Jang dan timnya lebih dulu jika mereka ingin menemukan Cha Hyun. Sebelum Jang beraksi dalam persidangan Sang Jun, Jang lebih dulu menemuinya. Sang Jun menuduh bahwa dalang penculikan anaknya adalah Jang bukannya Byung Il. Penculikan itu bertepatan dengan dirinya ditangkap. Jang membantah tuduhannya. Alasannya Byung Il menculik anaknya karena dia baru saja dipecat Sang Jun. 여기서 나가게 해드리면 믿으시겠습니까? Dengan mengenakan topi, Byung Il pergi bersama mereka ke TKP di mana Cha Hyun disekap. Setelah Yonggun mengetahui jika Tae-jo orang yang menghukum ayahnya, dia pun memanggilnya dengan sebutan Jaksa Han. Hingga Tae-jo menyadari jika Yonggun adalah bocah yang dulu sempat diinterogasinya. 광수대는요? 반장님 미행 중입니다. Dalam pantauan layar monitor, So Jo-yun memberitahukan jika detektif Kim menguntitnya. Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka dan sekelompok orang turun untuk membebaskan Byung Il.
Yang ternyata itu ulah Sang-jun. Setelah pulang dari pengadilan, Jang menemui Jo So-yun di ruangannya. Mereka juga melepaskan pelacak GPS yang terpasang di kaki Byung-il. 보석됐어. Do Chi-gwang terkejut mendengar Jang berada di tempat bawahannya. Dia orang yang telah membebaskan Sang-jun karena dia yang menjadi saksi di persidangannya bahwa Sang-jun dibebaskan dengan jaminan. Sementara Byung-il dibawa ke suatu tempat dengan badan diikat. Setelah mendapat lokasi di mana Kim yang tadi menguntitnya berada, mereka menemuinya. Rupanya di gedung di mana Byung-il disekap. 약속이요. 잠깐만 안 주셔도 돼요. Karena ulah Sang-jun menculik Byung-il, maka Tae-jo membatalkan kontrak perjanjiannya mereka untuk menjadi pengacaranya. Dalam pembicaraan mereka, detektif Kim langsung menembaknya. Hingga Tae-jo mendengarkan obrolan di ruangan tersebut. Suara tembakan Kim mengejutkan Yong-gun. Namun si Yong-gun yang trauma karena masa kecilnya malah terbengong-bengong aja, bray. Hade, PA ya. Ocehan Kim mengingatkan Tae-jo pada masa lalunya yang buruk. 어디서 올까요? 인간다움은 어디서 올까요? Hingga dia terbayang-bayang masa lalu saat tangannya penuh dengan darah. Sampai Do tiba di lokasi untuk memperingatkan Kim. Tapi malah Kim menembakkan pistolnya pada mereka dan menembak Byung-il sebelum kabur. Dalam sekaratnya, Byung-il memberitahukan di mana Cha-hun berada. Do meminta bawahannya untuk mengirimkan ambulan dan mengumumkan Kim sebagai DPO. Mereka pun bergegas menjemput Cha-hun. Tiba di lokasi, mereka menyisir rumah lama Byung-il sesuai informasinya. Hingga berhasil menemukannya di dalam lubang rahasia. Untunglah Cha-hun dan ayahnya selamat. Tapi kini uang hasil pemerasan itu lenyap. Mungkin telah diembat oleh si Jang. 계좌 전부 깨끗합니다. 우리가 아름이야. Untuk melihat Ahrem di rumahnya, Yong-gun dikejutkan dengan adanya Kim yang sedang memaksa Ahrem untuk memberitahukan di mana ayahnya menyimpan uangnya. Kim menyuruh Yong-gun untuk menjatuhkan pistolnya. Namun saat dia menembakkan pistolnya, pelurunya habis. Hingga Yong-gun menyerangnya. Lagi-lagi pria letoy itu tak berdaya. Tiba-tiba Jang menembakkan pistolnya ke kepala Kim yang langsung pergi ke akhirat. Mereka melanjutkan untuk mencari di mana uang itu berada. Setelah membongkar dinding gipsum, mereka menemukan tas uang tersebut. Wah, jika dibelikan kerupuk, bisa dijajarkan dari Jakarta sampai Semarang. Dengan tewasnya Byung-il, Sang-jun yang akan mengurus Ahrem sebagai anak angkatnya. Menurutnya, Byung-il punya alasan mengapa dianya tak sampai membunuh anaknya. 안 죽은 이유가 있을 거라고 생각합니다. 장혜령이 Atas keberhasilan membunuh Kim sebagai polisi korup dan menyelamatkan bocah yang diculik, Inspektur Park akan membentuk nama tim baru mereka sebagai tim pemberantas korupsi di kepolisian. Dan pengacara Tae-jo akan bergabung dengan mereka. Rupanya rencana ini telah disetujui Wakil Komisaris Polisi Yum. Dan mereka kini bertugas di kantor yang sama. 비리 수사팀 만들자고 한 겁니다. 경찰 지시예요. 일하기 편해졌으니까 마음에 드시죠? 7 tahun lalu, pengacara Tae-jo disandera oleh orang tak dikenal di saat dia masih menjabat jaksa. 그럼 죽어야 되는데. Pria misterius itu menanyakan barang bukti miliknya. Di saat yang tidak tepat, suaminya pulang ke rumah sehingga suaminya lah yang disiksa agar Tae-jo memberitahukan di mana barang buktinya. Di sebuah bangsal VIP rumah sakit, seorang wanita bernama Hyo-jong didampingi ketat oleh para pengawal. Dia menghubungi Tae-jo yang juga mantan pengacaranya untuk meminta tolong padanya. 병원엔 왜 오셨어요? 네, 먹으면 안 돼서요. 죄송해요. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Belum juga menceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba jaksa Lee muncul. Maka terganggulah obrolan mereka. Tae-jo baru menyadari jika Hyo-jung dalam masalah karena didampingi pengawal.
Dan di bawah kendali Jaksa Lee yang juga memberitahukan bahwa Hyojung akan mendonasikan ginjal untuk temannya yang bakal menjadi suami Hyojung. 까다로운 걸로 아는데 네가 도왔어? Sesaat Taejo teringat masa lalu jika orang yang telah menyiksa mereka adalah suruhan Jaksa Lee. Untuk menindaklanjuti permintaan Hyojung, Taejo meminta Yonggun untuk datang ke rumah sakit. Penyelidikan yang akan dimulai mereka ternyata melibatkan juga detektif Jang yang selama ini sudah dicurigainya. Kali ini dia berhubungan dengan Jaksa Lee dan Ketua Shin. 거기 장기 매매하는 애들 거기 있지. 잘못되면 괜히 문제 생길 수 있어요. Taejo meminta Yonggun dan Jae-sik untuk mengacaukan rencana mereka yang akan dioperasi. Sementara Do menemukan orang yang dapat bersaksi di kasus tersebut. Yonggun langsung membawa Hyojung pergi dengan dibantu Taejo. 무슨 말도 안 되는 소리야. 당신 이렇게 하다가. Para petinggi panik karena Ketua Shin orang yang mampu mengendalikan kejaksaan dan kepolisian. 아시겠죠? 정시 병원에서 없어지고. Do meminta Taejo untuk meyakinkan Hyojung untuk bersaksi jika Jaksa Lee orang yang melakukan perdagangan organ manusia. Dalam interogasi, Hyojung malah tak mau bersaksi untuk menangkap Jaksa Lee. 이렇게 뭐 강압수사, 함정수사 해도 돼요? 변호사님께 도움을 청하신 거. 아니요. Perkiraan Do benar bahwa atasan mereka mulai panik karena tekanan dari atas. Do menjelaskan bahwa selama ini Ketua Shin memang terlibat dengan pencucian uang, penipuan investasi, bahkan penyelundupan mata uang asing. Tapi dia tak pernah didakwa. Kini banyak orang menghubunginya yang menyuruhnya untuk memecat Do Chiguang. Begitu juga dengan wakil komisaris Yum, dia mendapat telepon dari atasannya. Taejo menjelaskan bahwa Ketua Shin telah menyuap Jaksa Lee. Namun jika kasusnya hanya itu, sulit untuk dibuktikan. 뺏었다는 증거 아직 없습니다. 아직 알아봤는데 실수였답니다. Ketua Shin menuduh polisi yang telah membawa Hyojung dari rumah sakit. Namun mereka belum mendapatkan buktinya. Setelah kembali ke kantornya, orang yang ditunggu pun menelponnya. Jaksa Lee menuduh Taejo orang yang telah membawa Hyojung. 증거가 전화했네요. 네가 데려갔니? 무슨 소리야? Tentulah panggilan itu akan menjadi bukti keterlibatan Jaksa Lee. 내가 조건 한번 맞춰보고. Mengapa Ketua Shin memaksa Hyojung untuk menjadi pendonornya secara medis? Hanyalah dia satu-satunya ginjal yang cocok dengan ginjal miliknya. Shin telah 2 kali gagal dalam transplantasi ginjalnya. Kini mereka harus dapat memergokinya saat pembayaran dilakukan. 되면 연락할 테니까 믿고 기다려요. Hyojung dipindahkan ke sanatorium khusus pecandu. Yonggun mengantar Taeso ke kantornya. Dia mendapat kabar jika Hyojung sering menerima telepon dengan ponsel sekali pakai yang sering menghubunginya di sekitar kantor kejaksaan. 한태주 변호사 사무실 근처에 있어. Diam-diam, Yonggun mengambil cangkir miliknya. Yonggun terkejut saat Taejo sedang dalam masalah. 2 pria sedang menyanderanya. Dia mengaku bernama Kim, orang yang sedang mencari keberadaan Hyojung. 변호사님. Karena mereka tak mau memberitahukan di mana Hyojung berada jika tak menebusnya, maka kedua orang itu pun menyerangnya, hingga Yonggun tertikam oleh Kim. Sebelum pergi, dia memberikan ponselnya agar menunggu untuk dihubunginya kembali. Untung luka tikamnya tak dalam, karena ada cangkir yang menghalangi perutnya. 쭉 직진하시면 돼요. Setelah kejadian itu, Jaksa Lee menemui Taejo. Taejo menanyakan siapa pelaku yang telah membunuh suaminya. Selain itu, dia juga meminta uang untuk mengembalikan Hyojung. 그냥 맥주인데 못 드실래요? 너 왜 이사 안 갔어? Di tempat lain, mereka berdua mengantar Yonggun pulang ke rumahnya. Tentu tempatnya itu mengingatkan kembali pada masa lalu Do Chiguang, karena dia yang menangani kasus kematian ibunya. Setelah berkas untuk menangkap Kim beserta Jaksa Lee diberikan pada Inspektur Park, kali ini Do meminta dibantu detektif Jang karena dia akan membantu untuk menangkap Jaksa Lee. Selain itu, rumor yang selama ini tak baik antara tim khusus pimpinan Do dan reskrim pimpinan Jang jadi terpatahkan. 같이 수사한 너도 의심받아. 대비해야지. Rencana ini pun mendapat persetujuan Inspektur Park. Diam-diam, rupanya rencana itu atas usulan Taejo untuk menangkap detektif Jang, sambil berusaha menangkap Jaksa Lee atas bantuannya. 다 잃지 말고. 오늘 중으로.
Mereka pun mulai menjalankan aksinya dengan menguntit Yonggun. Di bagian lain, Hyojun mendapat saran dari Taejo jika Jaksali hari ini ditangkap, maka mereka harus dapat melakukan tawar-menawar harga dengan ketua Shin. 이동현 도착했단다. 배에서 천자세 나올 때 무슨 소리 난다면서요? Yonggun memasuki toko milik Kim, orang yang telah menikamnya. Dia menanyakan mengapa hingga hari ini belum menghubungi Taejo. 어서 와. Sementara Jaksali juga datang menemui Taejo dengan membawa tas koper berisi uang untuk menjemput Hyojung. Saat itulah Kim menghubungi Taejo yang sedang bersama Lee. 오지 말라고 얘기 좀 해라. Lalu Taejo menyuruh Lee untuk menerima teleponnya dan menyuruhnya agar Kim tak datang lagi ke kantornya. Sebelumnya Taejo lah yang merencanakan untuk menjebak Jaksali. 두 사람 통화하게 만들면 돼요. 매매에 개입했다는 확실한 증거가 되겠죠. Guna mendapatkan bukti keterlibatannya karena mendukung penjualan organ manusia. Jaksali tak mudah dijebak. Saat dia telah memegang ponsel tersebut, dia malah tak langsung menjawabnya, tapi malah mengingatkan Hyojung di awal rencana mereka. Saat itulah Hyojung terpancing dan memberitahukan jika bunyi telepon itu untuk menjebak Jaksali jika dia menjawabnya. 검사님 잡으려는 함정이에요. Hyojung terpaksa harus berkhianat demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar sesuai keinginan Taejo. Akhirnya rencana mereka gagal untuk menangkap Jaksali karena tak mau menerima panggilan telepon dari Kim untuk menyuruhnya agar tak menyelinap lagi ke kantor Taejo. Situasi menjadi tegang karena mereka saling merencanakan apa yang harus dilakukan. Jaksali mengambil kembali tas kopernya dan menyuruh bawahannya untuk menangkap Kim. Ternyata Lee sedang berencana menangkap Kim karena bersekutu dengan sindikat internasional. Rencananya gagal gara-gara Taejo. Kemunculan tim kejaksaan mengejutkan para detektif yang memang sedang memantau tempat tersebut. Dan pertarungan itu pun tak terhindarkan. Hingga Jang Dan-do bersama orang-orangnya ikut meramaikan pertarungan tersebut. Hyojung kesal karena Taejo meminta bantuan polisi padahal belum mendengarkan penjelasannya. Akhirnya Taejo percaya ocehan Lee bahwa ini bukan sekedar penjualan organ manusia, tapi ada kasus lebih besar di balik kasus tersebut. Di bagian lain, Do dan Yonggun terus mengejar Kim. Sudah capek-capek mengejarnya, ternyata Do harus melepaskan Kim karena ada rencana besar yang harus mereka tangkap. 김 실장 그냥 보내세요. 무슨 소리야? 그러니까 나 한 번만 믿어봐요. Detektif Jang memberitahukan apa yang tadi diucapkan Jaksali bahwa polisi menggagalkan rencana kejaksaan yang akan menangkap sindikat internasional. Jang juga dapat mengetahui rencana Do untuk menangkapnya karena mengira Jang telah bersekongkol dengan Jaksali. 이런 상황까지 사람 의심하고 의심을 했지. 지금 우릴 봐. Kini Do harus paham apa yang terjadi. Kim merasa dirinya telah dimanfaatkan dan dikhianati Jaksali. 너희들 들이닥쳤어요? 막판에 날 칠게요. 싹 다 붑니다. Beberapa saat kemudian, seseorang membunuhnya dengan cara mencekiknya dengan tali. Ternyata Yonggun menguntit Kim. Dia tahu jika Kim masuk ke toilet. Karena Kim tak keluar-keluar dari dalam toilet, Yonggun pun mendatanginya. Rupanya Kim sudah pergi ke akhirat. Pembunuh itu belum pergi dari toilet hingga dia menampol dan menodongkan pistolnya pada Yonggun. Untunglah Jo So-yun menjemputnya dan terkejut melihat temannya sudah terkapar dan Kim tewas. 김 실장이요. Jaksali memberitahukan Do jika kiprah Kim terlibat dengan sindikat internasional. Jaksali meminta kepolisian menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya dan mundur dari kasusnya karena kejaksaan akan mengambil alih. 아직 종결 안 됐다고 해. 우리가 중복 수사할 경우에 양식기 전까지 어떻게 될지 몰라요. Permintaannya ini ditolak, Park, karena kasusnya masih diselidiki. Jaksali terus membantah jika dia terlibat dengan penjualan organ manusia. Begitu juga dengan rumor ketua Shin yang telah menyuapnya.
Lee berdalih jika Ketua Shin selama ini telah membantu kejaksaan dalam penyelidikan. Do terus memojokkan Lee dengan menanyakan siapa 2 orang pendonor ginjal sebelumnya dan apa benar Hyo-jung adalah istri siri Ketua Shin. 빡하시는 겁니까? 의혹이 있으니까 우리 경찰은 제대로 수사. Jika polisi berhasil menjawabnya, maka operasi Ketua Shin akan ditunda karena polisi akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Do tak yakin jika itu terjadi, Ketua Shin masih akan memihak jaksa Lee. 뇌로 가는 혈류가 차단됐으니까 죽은 다음에 생긴 거고. Di tempat lain, tim forensik sedang menganalisa mayat Kim. Yong-gun datang untuk mencari ponsel miliknya yang ternyata hilang. Menurutnya, pembunuhnya seorang polisi. Dia tahu dari jenis pistolnya. Mendengar jarinya juga hilang, Tae-jo teringat dengan kisahnya. Awalnya dia menuduh jaksa Lee. Inspektur Park mendapat kabar jika kasus Kim diambil alih kejaksaan. Kelompok Kim tinggal di Filipina, tentu mereka yang telah membunuhnya guna membungkam ocehannya. Park meminta mereka menghentikan kasus ini. Rencana Do untuk menghentikan kasus ini ditentang timnya. Alasannya sederhana karena Kim telah tewas, ponselnya juga diambil pembunuh, dan Hyo-jung menghilang. 그럼 그냥 포기해요? 기회란 표현을 썼어요. 우리가 잡아야죠. Harapan tinggal ponsel yang dipegang Tae-jo yang sempat dihubungi Kim. Dari ponsel itulah mereka dapat menyelidiki di mana ponsel Kim berada. Dengan resiko, tim investigasi akan dibubarkan jika ketahuan masih menyelidiki kasus tersebut. 그래도 괜찮다면 가죠. 너 있는 데가 몇 호라고 그랬지? Dengan berpura-pura salah kamar, So-yun batal untuk menjenguk Hyo-jung. Informasi yang didapat jika Hyo-jung akan dioperasi lusa. Dia masih berada di kamarnya. Dari hasil penyelidikan polisi, Kim terakhir menghubungi kelompoknya di Filipina. Setelah Do menghubungi nomor yang telah didapatnya, ternyata itu nomor polisi di Filipina. 누구십니까? 그쪽은 누구십니까? Nah, bingung dah. Jaksa Lee melaporkan situasi terakhir tentang rencana operasi Shin pada Ketua Min. 올라가야지. Mereka sedang menunggu sekelompok orang yang baru saja tiba di bandara yang ternyata mereka kenal dengan Jang. Mereka disuruh jaksa Lee untuk mengambil organ manusia. Dengan speak-speaknya, Jang memberitahukan bahwa polisi yang telah mengambil alih tugas tersebut. Tak diduga, rupanya jaksa Lee juga sedang menunggu mereka di bandara. Tapi karena pesanan itu diambil Jang, maka dia pun pergi. Alasan Jang mau membantu mereka karena muak dengan ulah Lee. Jo tak mengizinkan Jang melihat isi tas tersebut. Dia menyuruh Jang untuk turun dari mobilnya. Tiba di kantor, mereka membuka isi tas koper tersebut, yang ternyata barang-barang pribadi yang masih dipenuhi darah segar. 실행인데, 그 비리수사팀 애들이 가져갔어. Atas ulah Jang, jaksa Lee merencanakan untuk menangkap mereka. Informasi yang didapat So-yun ternyata korbannya berusia 20 tahun yang tewas ditikam 3 bulan lalu. 신원 파악 얼마나 걸린대? 또 한 달은 걸릴 거라는데. Diduga dia anak Ketua Shin. Jika Shin meninggal, berarti harta warisannya akan jatuh pada Hyo-jung. Pendapat ini dibantah Do karena istri siri tak akan mendapatkan warisan. 유일한 혈육이니까요. 이호정이 넘겨받는다. Satu-satunya cara harus mengumumkannya ke publik. Jika dalam 3 bulan tak ada yang mengaku keluarganya, maka semua hartanya akan diambil alih negara. 일단 신호성 아들부터. 드디어 연락이 왔다. Di bagian lain, Ketua Shin senang mendapat kabar jika anaknya bernama Yi-sup akan kembali ke Korea. Namun berita ini membuat jaksa Lee merasa terganggu. Berita ini mengejutkan Hyo-jung, ternyata benar jaksa Lee bersekongkol dengan Hyo-jung untuk mengambil alih harta warisannya. Guna memastikan Yi-sup datang ke Korea, dia meminta bawahannya untuk menunggu dan menguntitnya di mana Yi-sup akan tinggal. Ternyata ocehan mereka didengar oleh Tae-jo. 아들을 방금 죽은 거 확실하다며. Mengetahui kabar Yi-sup masih hidup dan akan tiba di Korea, Ketua Min menyuruh Lee untuk mengeksekusinya. Target mereka untuk mendapatkan harta warisannya agar tahu siapa pelaku pencucian uang yang berhubungan dengan Ketua Shin. Setelah mengetahui di mana Yi-sup berada, Lee menyuruh bawahannya untuk membunuhnya dan agar terkesan sebagai perampokan. Mengetahui rencana jahat mereka, Tae-jo menemui Lee.
Taejo menjelaskan bahwa Lee telah memanipulasi data medis milik ketua Shin agar operasinya gagal dan Shin tewas. Jahat bener. 이런 생각은 누가 처음 하는 거야? 이효정? Selain itu, jika Yisup datang ke Korea dan dinyatakan hilang karena dibunuh atau diculik, maka harta warisannya akan ditahan negara. Ternyata itu semua ide Taejo untuk mendatangkan Yisup ke Korea. 어차피 너 그 돈 못 가져. 하여튼 한국에 들어온 걸로 하면 필리핀에서 사람 하나 들여오는데 얼마나 들어? Di tempat lain, bawahan Lee masuk ke kamar Yisup. Rupanya mereka telah menjebaknya. Soyun menembakkan pistol listrik hingga membuat bawahan Lee pingsan. 가버려요. Taejo memberitahukan penangkapan bawahannya di kamar hotel, yang tentu membuat Lee terkejut. 네가 보낸 사람 잡혔댄다. 신섭이 죽은 거 맞아. Apalagi setelah Taejo menjelaskan jika Yisup memang benar-benar sudah mati di Filipina. Dia hanya ingin menjebaknya saja. Dan hasil tes DNA-nya cocok milik Yisup. Setelah terpojok, Lee berdalih ingin mencari tahu siapa sumber pencucian uang dan dana gelap ketua Shin. Lee tahu jika Taejo dendam padanya karena kasus masa lalunya. Namun itu perintah langsung dari atasan, sambil tak mau menyebutkan namanya. Yonggun mengeluarkan borgol untuk menangkapnya, tapi jika dia kabur jangan langsung menangkapnya, karena dia pasti akan menghubungi dalangnya. Itu sebabnya Yonggun hanya menguntitnya. 난 모르는 일이야. 네 욕심 아니고. Apesnya lagi, ketua Min malah menyalahkan Lee karena ketamakannya. Seseorang muncul menemui jaksa Lee, sementara Yonggun masih menaiki tangga darurat. Tiba di atap gedung, Yonggun tak menemukan jaksa Lee, hanya teriakan orang-orang di bawah gedung yang ternyata mayat Lee. Nah lo, siapakah pria tersebut ye? Mendengar suara pintu terbuka, Yonggun mengejar orang itu. Kematian Lee membuat Taejo lemas deh. Polisi menangkap Hyojung karena terlibat penjualan organ manusia. 유정 씨, 당신의 장기 있습니다. 연행해. Di tempat lain, Do meminta izin komisaris Yum agar timnya diizinkan untuk menyelidiki kasus jaksa Lee yang melibatkan petinggi polisi. Namun komisaris tak menjawabnya. Saat bertemu Taejo, para petinggi polisi bersepakat akan bernegosiasi dengan pembunuh Kim dan jaksa Lee. Vonisnya akan dikurangi jika pelaku membocorkan siapa orang yang melakukan pencucian uangnya. Rencana ini tentu membuat Taejo marah. Dia pergi untuk menemui ketua Shin, tapi malah bertemu Jang yang sebelumnya juga baru bertemu dengan Shin. Jang menjelaskan bahwa ketua Shin tak butuh pengacara, karena kejaksaan dan kepolisian tak mau melanjutkan kasus ketua Shin. 장기매매 수사하잖아요. 또 검찰도 수사 생각이 없거든요. 형님. Yonggun hari itu mendadak diminta datang menemui ayahnya di lapas. Tentu dia ragu dengan ajakan sang ayah. Sudah 15 tahun ayahnya bernama Jae Myung tak mau menemuinya. Kini tiba-tiba dia memintanya bertemu. Di masa lalu, ayahnya yang membunuh ibunya. Untuk menebus kesalahannya, Jae Myung memberitahukan Yonggun bahwa ada kasus perampokan yang dilakukan Sang Do yang berhubungan dengan Jung Han Wook, cucu oligarki Sok Tae. Untuk diselidiki timnya dalam kasus daftar penyuapan yang dilakukan si oligarki dari grup Muil. 나 때문에 깎인 점수. 오상도란 도둑놈 도와주라. 이런 사건 찾고 있을 거거든. Setelah bertemu ayahnya, seseorang bernama Siong memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan yang dapat memenuhi keinginannya. Di kantor, Yonggun memberikan kartu nama itu pada Do dan menceritakan kasus perampokan Sang Do yang infonya baru didapat dari ayahnya. 아무것도 안 훔쳤어요. 공식적 집단 전문 털범이에요. 저렸어, 내 후배. Rupanya Do mengetahui kasus perampokan tersebut. Saat kabur, Sang Do menabrak polisi hingga tewas dan dia menyerahkan diri di rumah duka. Pertemuan Jae Myung dan Yonggun dilaporkan Siong pada ketua Sok Tae. 김재명한테 말했으면 교도소 안팎에 힘이 있어. Mereka tiba di lapas sesaat setelah kejadian seseorang menusuk tangan Sang Do yang sedang menjahit.
hingga keduanya mendatangi TKP. 하더님 멈추고 모두 나가주세요. Pertemuan Jae-myung dan Do sama-sama tak menyapa. Mereka mendapatkan gunting di TKP yang diduga telah digunakan untuk melukai Sang Do. 팀장님. 아니면 우리가 오상도 만나는 게 싫은 걸까요? Do menyuruh Yonggun untuk menghubungi Siyong. Yonggun memberitahukan Taejo tentang Sang Do yang memiliki catatan suap grup Muil. 팀 자문으로서 이런 건 나는 못 도와요. Muil bahkan menyuruh detektif Jang untuk mengambil catatan itu, namun tak berhasil. Taejo menolak untuk membantu Yonggun karena tim mereka beresiko akan dibubarkan. Tapi setelah mendengar informannya adalah ayahnya sendiri, Taejo pun berubah pikiran. 제시가 가서 사무실 문 열어드려. 영군 씨 조심해요. Di tempat lain, Do menyuruh Soyun untuk menyamar sebagai pengacara dengan mengenakan baju hasil sitaan yang akan dilelang. Taejo akan menolak untuk membantu mereka karena beresiko akan dicabut izin pengacaranya. 함정 수사? 값 챙기고 임열문 바로 체포해요. 최악의 경우 협상 깨지는 게 다예요. Dengan menggunakan kantor pengacara Taejo, mereka mempersiapkan segalanya. Di tempat lain, Taejo yang akan mengikuti sidang mendadak izin pulang karena dia melihat rencana kawan-kawannya untuk menggunakan kantornya. Di lapas, Do menemui Jae-myung. Dia menegur Jae-myung mengapa melibatkan anaknya. Mereka berbicara masa lalu. 영국 경위님. Saat itu, Letnan Hyung-ko yang akan pensiun mendadak menghilang. Setelah dia bertanya tentang barang bukti milik Jae-myung. Di bagian lain, Han-wook menjelaskan bahwa Sang Do telah mencuri sesuatu darinya sebelum dia ditangkap polisi. Awalnya mereka akan negosiasi dengan Sang Do untuk mengembalikan daftar suap, tapi dihalangi Jae-myung sehingga negosiasi itu gagal. Do memberitahukan Yonggun jika istri Sang Do bernama Kyung Ae menghilang, kemungkinan grup Muil telah menculiknya untuk menekan Sang Do. 그래서 악착같이 버티는 거야. 조수현 씨 수고했어요. Tiba di kantor, Taejo mengambil alih pertemuan itu. Agar Siyong tak lupa Taejo adalah jaksa yang menangani kasus Jae-myung. Dia memberikan alat penyadap yang dipasang mereka, bahkan menyuruh uang itu untuk dibawa kembali. Setelah mereka pergi, Taejo menjelaskan akan mencarikan cara legal yang tak beresiko. 우리 망나니 재벌 3세부터 잡죠. 폭행이요? Namun mereka berdua tak mau gagal begitu saja. Yonggun akan menangkap Han-wook dengan caranya sendiri. Di lobi, Do menanyakan pada Siyong tentang penculikan Kyung Ae. Apakah itu ulahnya? 저 드릴 말씀이 있어서요. Sementara Yonggun mendekati kembali Han-wook. Dengan cuap-cuapnya kayak tukang obat, Yonggun dapat meyakinkan Han-wook masuk ke dalam jebakannya. 가능하겠어? 2배로 뱉어야 되는 거 알지? Setelah Han-wook memberikan tas uang pada Yonggun, dia berteriak seolah-olah dia disuap untuk melakukan pembunuhan. Hingga Han-wook terpancing emosi dan menampolnya. 회사 돈 이렇게 막 써도 되는 거예요? Tentulah aksi ini yang sedang diharapkan Yonggun sebagai dasar penahanannya. Rencana Do jadi berantakan gara-gara Taejo. Tentulah si Taejo juga merasa kesal dengan kematian jaksa Lee karena para petinggi malah melakukan negosiasi dengan pembunuhnya. Do meminta bantuan Taejo untuk mendapatkan kembali di mana Kyung Ae disekap. Dia menyuruh Jae-sik untuk membantunya. 제시가 팀장님 좀 도와드려. 증거도 없이 무일 무계자를 왜 잡아? 오상도 무일 뇌물 정보 가지고 있습니다. Do menjelaskan bahwa Sang Do menyimpan buku catatan daftar suap yang dilakukan grup Muil. Sumbernya dari Jae-myung yang juga teman dekat Inspektur Park saat masih bertugas di kepolisian. 그게 검찰에 뜰 만약에 있긴 하겠지. 신빙성 있다고 판단했습니다. Jika dapat membongkar kasus itu, tentu akan banyak petinggi jaksa dan polisi yang terlibat. Mereka mendatangi rumah di mana Kyung Ae tinggal. Mereka ngubek-ngubek tempat sampah karena dari tempat itulah mereka akan menemukan petunjuk kemana Kyung Ae akan pergi. Seperti barang yang terakhir dibeli, tanda terima, kwitansi, dan lain-lain. Yang pasti itu akan dibuang. 났다는 건 까먹으면 안 되는 약이라는 거잖아요. 가서 확인하시죠. 남자답게 얼굴... Mereka menemukan obat di rumahnya dan setelah mengecek ke apotik, ternyata itu obat kanker. 강도 안에 이교희 씨
어디 있어요 지금? 어디 있는지 먼저 얘기를 해. 결국 감옥 가게 돼 있어. Do Chigang mulai menginterogasi Han Wook guna menanyakan di mana dia menyekap Kyung Ae sambil menakut-nakutinya. Di tempat lain, ketua Sok Tae marah karena Han Wook ditangkap polisi. 내 아들 네 몸으로 보호하란 뜻이야. 죄송합니다 회장님. Diam-diam Taejo menemui ketua Sok Tae. Dia memberitahukan bahwa tim investigasi sedang menyelidiki 2 kasus sekaligus tentang catatan suap Sang-do dan hilangnya Kyung Ae. Apa ini ulahnya grup Muil? Ketua memberitahukan jika dia memang telah memberinya $500.000 untuk meninggalkan suaminya. Taejo juga telah melobi Jae-myung agar tak ngoceh dan mau membantu grup Muil guna mendapatkan catatan suap milik Sang-do. Namun biayanya mahal karena dia berada di lapas. Sementara Siyong berhasil membebaskan Han Wook. 근데 왜 내가 용의자야? 끼만 입 다물면 되는 거잖아. Do Chwi-gang dan Yong-gun kembali menemui Sang-do guna menanyakan kemana istrinya pergi. Namun saat akan memindahkannya, mereka ditahan oleh petugas. 뭐 하시는 겁니까? 병원으로 빨리 옮겨야 돼. 나 가시라고! Sehingga seorang napi yang memang sudah mengincarnya langsung menikam Sang-do. 처리됐대요. Taejo yang masih bersama Sok Tae dikabari tentang insiden tersebut. Kini Taejo meminta Sok Tae untuk menyuruh detektif Jang untuk membunuhnya. 이제 대 일 하나만 의뢰해주세요. 죽이라고 하시면 돼요. Permintaan Taejo ditolak Sok Tae karena dia tak mau berurusan dengan polisi. Detektif Jang terlibat dengan Sang-do bukan karena dirinya, tapi itu sepenuhnya ulah Han Wook. Kesal karena anaknya berulah terus, ketua pun menampolnya. 저것들 저 한패예요. Lalu Taejo dan Siyong mendatangi rumah sakit guna memastikan status Sang-do yang rupanya masih sekarat. Setelah menyuap perawat, Siyong masuk ke ruang ICU untuk melihat langsung kondisi Sang-do. Rupanya itu rencana mereka untuk mengeluarkan Sang-do dari lapas walau harus ditikam. Di ruang ICU, Siyong terheran melihat Sang-do masih sehat-sehat saja. Sebelum insiden itu terjadi, Do dan Yong-gung yang merencanakan untuk mengeluarkan Sang-do. Mereka pun menangkap Siyong sambil menjebaknya dengan barang bukti pisau dan mengajak Sang-do pergi untuk menemui istrinya. Tak diduga dalam perjalanan, Sang-do malah mengancam Yong-gun dengan senjata yang diberi Jae-myung. Mereka mendapatkan rekaman CCTV area di mana Sang-do diserang. Yong-gun tak dapat dihubungi, berarti ada yang tak beres. Mereka pun bergegas mencarinya. Setelah melumpuhkan Yong-gun, Sang-do pun kabur dengan mobil yang diparkirnya. 난통만 쓸게요. Yong-gun meminta tolong orang yang lewat untuk meminjamkan ponselnya. Do kembali menemui Jae-myung. Dia memberitahukan jika Jae-myung orang yang telah menyerang Sang-do dengan gunting. Dia juga orang yang memberikan pisau pada Sang-do untuk menyandera Yong-gun. Hingga Do akhirnya tahu jika kaburnya Sang-do adalah rencana Taejo dan Jae-myung. Di bagian lain, Soyun dapat melepaskan borgol Yong-gun, lalu mereka kembali ke rumah Sang-do untuk mencari petunjuk di rumah tersebut. 어쩌려고요? 직업 없어졌으니까. 그들 다니는 거 보면 애정이 있는 것 같아. Taejo kembali menjebak Han Wook agar dia menyuruh detektif Jang untuk menangkap dan mendapatkan catatan suapnya. Tentu dia akan diapresiasi ayahnya. Han Wook panik setelah Taejo menuduhnya bahwa dia yang membunuh Kyung Ae. Dia memberitahukan jika Siyong yang telah membunuhnya. 박시영이 갑자기 그런 거예요. 내가 죽인 거 아니야. Karena ayahnya telah memberikan uang padanya, namun tak memberitahukan di mana catatan suap itu berada. 늘 처리해주는 애들이 있어. 아버지 급할 때 쓰는 놈들. Hingga akhirnya Han Wook memberitahukan ada beberapa polisi menemui ayahnya untuk menutupi kasus tersebut. Do mendapat kabar jika darah di lantai rumah Sang-do adalah milik Kyung Ae. Saat itulah Han Wook memberitahukan jika Do orang yang menemui ayahnya. Baru saja Do akan menyelidiki ada kemungkinan Sang-do berada di tempat itu, tiba-tiba Sang-do muncul dan menyandera Han Wook dengan membawanya pergi. Emma, 너! 이 새끼야. Kaburnya Sang-do membuat komisaris marah.
meminta Do agar tak melibatkan Yonggun untuk mencari buku catatan suap karena tak ada jaminan Yonggun tak bekerja sama dengan ayahnya. Diam-diam Taejo dan kawan-kawan menguntip Do yang membawa Siyong ke suatu tempat untuk dibebaskannya. 네, 혹시 몰라서요. Padahal itu hanya jebakan agar Siyong mengaku. Rencananya berhasil, Siyong memberitahukan di Taman Ekologi Sungil dia menguburkan mayat Kyung Ae. 어딨어? 소녀센터공원. Mereka pun bergegas ke TKP. Di TKP, Sangdo lebih dulu tiba. Sangdo mengira-ngira lokasi di mana mayat itu dikuburkan dan berhasil menemukan Kyung Ae. Setelah menampol kepala Sangdo, Han-wook kabur dari tempat tersebut. Tiba di TKP, Do dan kawan-kawan menemukan mobil Sangdo, bahkan mayat Kyung Ae. 여기 있어요. Saat Yonggun mencari keberadaan Sangdo, dia malah bertemu dengan Han-wook yang ketakutan. 오상도 여기 있어. Beberapa saat kemudian, Sangdo muncul dengan senapannya. Yonggun berhasil membuat Han-wook mengakui jika dialah orang yang telah membunuh Kyung Ae. Kemunculan Do melihat Sangdo sedang menodongkan senapannya pada Yonggun sehingga dia menembaknya. Tentu membuat Sangdo tewas. Dan mereka tak mendapatkan di mana buku suap itu disimpannya. Hingga tempat itu dipenuhi oleh tim forensik. 아무 말도 없던데요. Inspektur Park menemui Jae Myung. Setelah Sangdo tewas, kini hanya Jae Myung yang tahu di mana catatan suap itu disimpan. Dia akan memberitahukannya asalkan dia dibebaskan bersyarat. 가족과의 목표였어. 해줄 수 있어. Do Chwigang terkejut rupanya di TKP tak hanya ditemukan mayat Kyung Ae, tapi ditemukan beberapa mayat lainnya. Di ruang forensik mereka menemukan 6 mayat. Diduga mayat pria dewasa yang dikubur dalam waktu yang berbeda. 잠식도 힘들어요. 최소 15년 이상은 돼. 저는 성인 남성이고. Semua mayat dikubur tanpa mengenakan baju, hanya dibungkus plastik. Duh, kejam. Do menemukan sesuatu di dalam mulut salah satu mayat tersebut, sebuah potongan kain bertuliskan Baek Sung Chol. Setelah dicek, ternyata Sung Chol adalah preman yang menangani real estate dan perjudian di luar negeri. Dia dilaporkan menghilang tahun lalu saat polisi akan mengusut kasusnya. 신원하긴 의뢰해요. 메이스였잖냐. Dari penjelasan tim forensik, ke-6 mayat tersebut ibu jarinya hilang alias dipotong saat hidup. Cara tewasnya juga sama, kepalanya dibungkus plastik hingga kehabisan oksigen. Kemungkinan pelakunya juga sama. 전부 오른손 엄지죠? 네, 살아있을 때요. 살해수법 동의를 하거든요. Komisaris Yu memberikan konferensi pers tentang ke-6 mayat tersebut. 저는 성인 남성으로 소유를 자랑하는 15년 전 시신은 모두 비닐 yang telah dikubur paling lama 15 tahun lalu dan mayat-mayat tersebut akan dicocokkan dengan daftar orang hilang. Di tempat lain mereka menduga jika polisi akan mengkambing hitamkan Siyong sebagai pelaku pembunuhan 6 mayat tersebut, walau dia yang menunjukkan TKP-nya. Taejo menjelaskan bukan Siyong pelakunya karena dia melihat jempol tangannya juga ada jahitan sepertinya telah dipotong dan disambungkan kembali. Mungkin di lokasi taman itu pemotongannya. Karena ke-6 mayat itu tanpa ibu jari. Dugaan mereka yang menuduh polisi pelakunya masih harus dibuktikan. Hasil forensik sudah keluar. Yonggun memberitahukan laporannya pada Komisaris Yum sebelum dia memaksa masuk ke ruang interogasi. Ternyata komisaris lebih mempercayai Do daripada Jang. 야, 찬이야, 도추경 사무실 뒤져. 야, 뭐해? 최강 팀장? 우리 얘기 좀 해. Dia meminta Do untuk membicarakan di ruangannya. Setelah mereka di ruangan, kemunculan Inspektur Park langsung memarahi Do karena masih ikut-ikutan menyelidiki kasus ke-6 mayat tersebut. 하지 말라고 그런 걸. 박 사장님, 내가 얘기할게요. Dia tak tahu jika Bu Yom juga ada bersama mereka. Bu Yom menyuruh Do agar tak ikut menyelidiki kasus ini karena media akan menuduh pelakunya polisi.
Tentulah Bu Yung berniat menyembunyikan jika pelakunya polisi. Perintah ini malah dibantah Do, kemungkinan pelakunya memang polisi. Jae Myung telah diselidiki 15 tahun lalu karena kasus korupsi. Mayat-mayat itu dikubur di tahun yang sama. Si-young dulu juga satu tim dengan Jae Myung. Dia juga menyelidiki catatan suap Muil. Kemungkinan Jae Myung mengetahui tentang penguburan ke-6 mayat tersebut. 김재명 파벌 여지만 주십시오. 김재명의 배후에 있을 수 있습니다. Komisaris Yung memutuskan bahwa tim Do boleh menyelidiki Jae Myung, tapi untuk ke-6 mayat itu akan ditangani oleh tim Pak Jang. Tentulah keputusan ini membuat Inspektur Pak tak senang. 협조할 건 협조하고. 백성철 동생. Baek Song-yi adalah adik Baek Sung-chol. Mereka harus menyelidikinya dari orang tersebut. Baek Song-yi mulai diinterogasi Yong-gun. Dan pengacaranya adalah Tae-jo. Alasan mereka memanggil Song-yi karena dia CEO di perusahaan penerus kakaknya. 살인범 누군지만 알면 됩니다. 이 사람 기억나네요. 이 사람이 유력한 용의자라면서요? Padahal perusahaan itu rumornya penuh dengan tindakan ilegal. Tae-jo mengingatkan Song-yi jika dia mulai diselidiki polisi, maka pembunuh kakaknya juga pasti akan mendekatinya yang tentu Song-yi akan terancam. 아무도 신경 안 쓰겠죠? 경찰이 관심을 가지면 관심 가질 수 있다는 얘기예요. Sebelum dibebaskan bersyarat, Jae Myung disidang lebih dulu. Dia mengaku telah membunuh istrinya 15 tahun lalu. 15년이 지난 지금도 날 일을 후회합니다. 잘못을 저지르고. Tapi dia masih menyesalinya. Sebelumnya dia membantah melakukan pembunuhan itu dan mengaku dijebak oleh polisi korup. Keterangan masa lalunya juga bohong. Dia berharap bisa lolos dari ngibulnya. Sesuai perkiraan Tae-jo, seorang pelaku dengan penutup wajahnya mendekati Song-yi. 도와드릴까요? Dia mengancam agar Song-yi tutup mulut jika tak ingin bernasib seperti kakaknya. Setelah memberitahukan Tae-jo apa yang terjadi, dia mengajak ke rumahnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Di masa lalu sebelum kakaknya tewas, seseorang menghubunginya agar Song-yi bersedia menggantikan jabatan kakaknya di kantor. 성희 씨 맞죠? 제가 회사 관리하라고 이상하게 겁나는 목소리였어요. Dia berucap seperti apa yang disampaikan pada Tae-jo saat dia disiksa. Berarti pelakunya ini orang yang sama. 돈 세탁할지, 어떤 식으로 사업 확장할지 스팸 문자로 연락이 와요. Song-yi melanjutkan ceritanya pada Do dan Yong-gun. Pria yang menghubunginya sengaja menyembunyikan jati dirinya. Dia memberikan kode apa yang harus diperhatikannya melalui spam. Dan semua pembicaraan di telepon dengannya otomatis akan terhapus. Selain itu, dia juga selalu berganti nomor ponselnya. 정호영 조직은 비서였던 황제필. TV에 맨날 나온다. Hari itu Jae Myung dibebaskan dari lapas. Dia dijemput oleh Inspektur Pak. Begitu juga dengan Do dan Yong-gun menemuinya dan mengantarkannya ke rumah. 여긴 그대로구나. Tiba di kantor, Yong-gun mencurigai identitas mayat yang baru diketahui oleh tim forensik. Dia bernama Letnan Hyung-ko yang menghilang di tahun 2004 sebelum pensiun. Detektif Jang menyuruh bawahannya untuk menguntit pergerakan Jae Myung, tapi dia lolos dari pantauan hingga naik taksi. Yong-gun tiba di rumah namun tak menemukan ayahnya. Seseorang pria bertopi juga memantau rumah Jae Myung. Ternyata Jae Myung pergi ke rumah Abu untuk ziarah ke tempat istrinya, di mana Do juga sudah menunggunya. Do memberitahukan saat Letnan Hyung-ko menghilang, pistolnya juga ikut raib. Jae Myung merasa kesal pada Do karena ulahnya dia harus dipenjara. 장부 가지고 바깥에 나왔다는 의혹 못 피해. 있는 게 맞는 것 같다. 옳은 일 하게 도와달라. Si-young berniat menemui Jae Myung tapi dia pergi dari rumah. Dia ingin menanyakan tentang Hyung-ko sebelum menghilang. Saat itu dia sedang menyelidiki polisi korup. 부패용의자 찾다가 실종된 겁니다. Jae Myung protes pada Tae-jo, mengapa Yong-gun dijadikan polisi. 영군이 경찰 못 됩니다. 변호사님이 더 잘 아실 텐데요. 도와달라고 좀 했죠. Seharusnya dia gugur saat tes karena ayahnya dipenjara. Rupanya itu atas bantuan Tae-jo melalui temannya agar meloloskan Yong-gun. 15년 전 일 관련자들 만나고 다니는데 미행 떼라고.
Inspektur Park meminta Jang untuk menghentikan penguntitan pada Jae-myung. 부장님하고 살인사건 수사해. Jang menyuruh bawahannya untuk mencari tahu Jae-sik apa kelemahannya. 태주가 무료별로 내주고 아들이 지금 소년교도소에 있습니다. Hubungan ayah dan anak yang sudah terpisah lama masih kaku hingga sang ayah berusaha mendekatinya dengan memasakkan sarapan dan menyiapkan sepatunya. 15년 전에 김재명 살인범이라고 확신하셨죠? Mengetahui jika ayahnya difitnah hingga harus dipenjara, dia menemui Tae-jo guna menanyakan apa yang terjadi 15 tahun lalu. Saat itu, jaket yang sering dipakai ayahnya terkena darah ibunya. Ada kemungkinan buktinya juga dipalsukan. Jaksa yang memimpin sidang kini menjadi kepala kejaksaan kota Seyang. Inspektur Park saat itu adalah ketua divisi inspeksi. Ada kemungkinan mereka semua terlibat. 증거를 조작할 기회가 충분하죠. 김재명은 누명을 썼다. Yonggun memberitahukan jika dia dihubungi Siyong yang mengetahui masalah ayahnya, tapi dia meminta imbalan uang yang begitu besar. 박시영이 그 답 알지도 모릅니다. Inspektur Park menyuruh Jae-myung untuk menyerahkan catatan suap dengan menaruhnya di kantor tim inspeksi korupsi. Orang yang akan mengambilnya adalah orang yang dicari Jae-myung. Tak buang waktu, Jae-myung bergegas ke kantor polisi dengan membawa pistolnya. Jang mendatangi Jae-sik setelah mengetahui Tae-jo tadi kantor. Dia berusaha menekan Jae-sik untuk mengkhianati Tae-jo dengan mengancam anaknya yang ditahan di lapas anak. Di bagian lain, Tae-jo dan Yonggun mendatangi apotik kenalan Jae-sik untuk mengambil sebuah tas berisi uang. Pegawai apotik memberitahukan jika menutup tas itu akan ada sengatan listrik yang akan membuatnya pingsan. 다쳐 책임 안 집니다. 근데요. Jae-myung tiba di kantor tim investigasi korupsi. 안 나오면 그냥 갑니다. Di tempat lain, mereka berdua menemui Siyong sambil membawa tas koper yang baru didapatnya. Ternyata itu hanya jebakan karena sebelumnya seseorang yang tak dikenal telah menyuruhnya untuk membunuh mereka berdua jika tidak Siyong yang akan dibunuh. 이들 죽이라는 제안. 시키는 대로. Begitu juga dengan Jae-myung. Dia termakan hasutan Inspektur Park untuk membunuh Do Chi-gwang. Do kini tahu jika pistol Hyun-ko dicuri oleh Jae-myung. Jae-myung menjelaskan bahwa Hyun-ko mencurigai dirinya. Di tempat pertemuan, dia tak melihat Hyun-ko padahal mereka sudah janjian untuk bertemu. Dan mobilnya juga kosong. Jae-myung masuk ke mobilnya dan menemukan pistolnya di laci dashboard. Saat itulah dia baru menyadari seseorang telah menjebaknya. Alasan Do mengajak Yonggun bergabung dalam timnya agar tak difitnah dan dipenjara oleh Jang. Akhirnya Do dapat meyakinkan Jae-myung dan tidak membunuhnya. 물어 올라갔을 때 형수 이미 죽어 있었어. 내가 6명 죽였다던데. 골칫거린 인간들 전부 정리하고 새 판 짤 거랍니다. Di tempat Yonggun, Siyong kesal karena dituduh polisi telah membunuh 6 orang yang mayatnya ditemukan. 수 있어. Kedatangan Jang langsung menampol Siyong hingga pingsan. Jang yang tak tahu tas itu ada sengatan listriknya, dia langsung mengambilnya hingga dia kesetrum dan pingsan. Dengan berpura-pura menolong Jang, bawahannya tak curiga pada aksi Tae-jo. Setelah dia mengamankan tas tersebut, 깨어나시면 감사하다고 전해주세요. Jae-myung kembali ke rumah dan menerima panggilan telepon dari Inspektur Park. Do yang berada di parkiran apartemennya turun dari mobilnya. Tiba di rumahnya, Yonggun terkejut karena sudah banyak polisi. Ternyata Do yang terluka di kepalanya. 여기 사는 사람인데. Saat masuk ke dalam rumahnya, dia terkejut karena ayahnya telah tewas. Do memberikan keterangan pada Jang. Dia masuk ke rumahnya karena pintunya terbuka dan dia tak ingat apa-apa setelah itu. Sementara Yonggun dibawa ke rumah sakit karena shock berat. Do merasa dijebak atasannya untuk bertemu Jae-myung. 내가 지금 아주 곤란해. 장부액이 없었어요. 청장님부터 특별수사팀 전
Tiba di rumah, Yonggun masih stres mengapa kedua orang tuanya jadi korban pembunuhan. 액션 자백했어요. 6명 다 자기가 죽였다. Taejo menemui Yonggun dan menyampaikan bahwa Seong mengakui telah membunuh ke-6 mayat itu, tentu pelaku sebenarnya akan bebas. Semua ibu jarinya dipotong termasuk ibu jari Jae-myung. 그렇게 만든 새끼 잡는 게 최우선이니까, 그쵸? 자꾸 남들이 나 이용하는 건 안 됩니까? Menurut forensik, Jae-myung tewas karena serangan jantung dan jarinya dipotong setelah dia meninggal. 고문 도중에 죽어버리니 죽기 전까지 고문당했어. Do menemui Seong di lapas. Mereka bertiga dulunya tim inspeksi terbaik polisi nasional. Kini nasib mereka tak jelas. Semua gara-gara buku catatan suap milik grup Muil yang melibatkan petinggi kejaksaan dan kepolisian. 고위층 인사들 비위자료야. 경찰 되자고 했던 포기해요. Sebelum dikebumikan, para petinggi polisi memberikan penghormatan terakhir pada Jae-myung. Do datang setelah para pelayat lain pulang, sementara Jang malah tak datang ke rumah duka. 엄마 사건 때야. Yonggun sedih mendengar tim inspeksi korupsi akan segera dibubarkan. Waktu menunjukkan jam 4 subuh, Song-yi memberitahukan Yonggun sehari sebelum kematian ayahnya sempat menitipkan sesuatu padanya. Namun saat akan mengembalikannya kembali, dia dikabari jika Jae-myung tewas. 백송이 씨! Yonggun bergegas untuk mengambil titipan ayahnya, tapi tiba di apartemennya, Song-yi tak membukakan pintu rumahnya. Bahkan suara ponselnya pun terdengar, tapi dia tak menerima panggilannya. Hingga So-yun menemuinya. Niat Yonggun untuk mendobrak pintu rumah Song-yi dicegah oleh So-yun. Hingga Yonggun menundanya sampai Taejo datang ke TKP. 개입하면 안 돼요. 아버지 만났었대요. 무슨 말인지 알아요. Dengan alat khusus, Jae-sik dapat membuka pintu rumah. Di dalam rumah, ponselnya masih tergeletak di atas meja. Saat Jae-sik menyisir isi rumah tersebut, dia menemukan darah yang tertempel di dekat bak cuci piring. Rupanya, seseorang memang telah menampol dan menculiknya. Informasi menghilangnya Song-yi sampai juga di telinga detektif Jang. Yonggun menjelaskan pada Taejo alasan dia datang ke rumah Song-yi setelah dihubungi untuk mengambil barang titipan ayahnya. Dalam interogasi, Yonggun menceritakan apa yang terjadi. 새벽 4시에 좀 더 알아봐야지. 아버지 만났다고 했습니다. 이제 수사할 마음이 좀 드세요? Sementara Inspektur Park mendengarkan penjelasannya. Akhirnya Park menyuruh Yonggun pulang. Di tempat lain, tim forensik melakukan olah TKP di rumah Song-yi. Diam-diam Do menguntit ketua Soktae. Do heran mendengar penjelasan Yonggun jika Song-yi tak tertangkap rekaman CCTV saat keluar dari rumahnya. 시키고 오피스텔 뒤지자. 말씀이 있는데요. 장혜룡 반장한테 아침 보관 창고 얘기했습니다. Setelah Jae-sik memberitahukan tentang peti kemas yang dibocorkan pada Jang karena mengancam anaknya, Taejo ingin menjebaknya dengan membawa dokumen-dokumen yang sudah tak terpakai untuk dibawa ke peti kemas. Ternyata lokasi itu dalam pantauan Jang hingga mereka datang dan memeriksanya. 저희 회사 짐이 많아서 좀 옮겨놓으려고 온 건데. 틀린 제보였네요. Artinya Jang memang mencurigai Taejo. 감아드릴게요. Do memutuskan untuk mengambil alih kasus menghilangnya Song-yi dari tim reskrim sus pimpinan Jang. Park mengizinkan dengan syarat harus bekerja sama dengan Jang. Maka seluruh gedung apartemennya dirazia petugas. Setelah melihat rekaman CCTV di apartemen itu dan keluar masuknya tim kebersihan apartemen, Yonggun mendatangi kembali apartemen kosong di seberang apartemen Song-yi. Setelah memeriksa, dia menemukan cincin yang terbalut rambut di saluran kamar mandi. Dan meminta tim forensik untuk mengeceknya. Tak diduga, Do juga berada di apartemen tersebut dan memergoki Yonggun. Yonggun bergegas memasuki apartemen Song-yi guna memastikan cincin yang dipakainya, yang ternyata cocok dengan miliknya. Mereka mencurigai jasa cleaning service yang membersihkan lokasi apartemen. Mereka menemui dan mengecek lokasi kantornya. 고려 클리닝.
Pimpinan cleaning service bernama Jong Ho, pekerjaannya tak hanya membersihkan apartemen, namun juga rumah abu. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 우리나라 1년에 13,000명이 자살하고 아니 우리 일은 청소고. Jong Ho menjelaskan dia memang mendengar polisi sedang mencari seseorang yang hilang, tapi itu bukan urusannya. Tugasnya hanya menjaga kebersihan. 혈흔 분석 결과 나왔어요. 보관해둔 거 있어서 머리카락이랑 비교해본다는데. 수고했어요. Dari hasil forensik, darah yang terdapat di cincin yang ditemukan memang milik Song Yi. Namun hasil tes rambutnya belum selesai. Jong Ho memang mengambil kotak setelah menerima memo dari si pemilik dan dia langsung membakarnya tanpa membuka isinya. Jong Ho terkejut mendengar penjelasan isi dus yang dibakarnya adalah potongan tubuh manusia. Itu artinya dia telah membantu menghilangkan barang bukti. 그거 찾아온다고 큰 소리 쳤던 것 같아. 장부도 찾을 수 있겠죠. Do melaporkan status Yong Yi pada Inspektur Park kemungkinan sudah tewas. Park menduga jika isi catatan suap itu kini disimpan Tae-jo. Itu sebabnya si pembunuh tahu catatan ada padanya hingga dia membunuh Song Yi. Sambil menunjukkan rekaman CCTV di area peti kemas miliknya. Kalau begitu, mereka harus menginterogasi Tae-jo. 했으며 경찰 퇴직 이후 신유만 하면 정석대 회장의 묵인화에 이루어졌습니다. Di lapas, Yong menjelaskan pada Tae-jo bahwa semua kesaksiannya atas tekanan kejaksaan dan kepolisian. Dan semua tindakan ilegal dengan muil sepengetahuan ketua Soktae. Tiba-tiba petugas lapas berlaku kasar pada Yong dan memeriksa Tae-jo. Ternyata itu ulah jaksa Yongmin yang datang ke lapas. 장부 봤어요. 나는 그냥 뇌물 정도인 줄 알았는데. Tae-jo mengaku bahwa dia telah membaca isi catatan buku suapnya yang ternyata lebih dari sekedar suap menyuap. Awalnya, jaksa Yongmin ingin menekan Tae-jo. Malah sebaliknya setelah dia mengetahui catatan suap miliknya. 난 누군지 몰라. 그럼 알아내셔야죠. Soktae memarahi Park karena catatan itu disimpan Tae-jo dan dia menyuruh Do untuk diam-diam mengambilnya. Do terheran mengapa atasannya begitu terobsesi dengan catatan tersebut. Apakah ada namanya dalam catatan itu atau ingin mendapatkan promosi dengan kasus itu? 본인도 비리 경찰이면 장부 한태주가 가져갔어. Jang memberitahukan Yonggun alasan Song Yi dibunuh karena Tae-jo memiliki buku catatannya. Di tempat lain, Do menemui dan menanyakan catatan suap milik Tae-jo. Karena catatan itu telah banyak memakan korban, jangan sampai Tae-jo akan menjadi korban berikutnya. Do memintanya agar Tae-jo menyerahkan padanya agar kasus ini berakhir. 아니에요. 복수하려는 거예요. 과거가 돌이켜지진 않아요. Do tahu bahwa Tae-jo memiliki dendam masa lalu untuk membalas pada pelaku yang telah menyiksa dirinya dan suaminya. 15 tahun yang lalu, mereka berdua memang sama-sama salah telah memenjarakan Jae-myung karena terlalu buru-buru menghukumnya. Pembicaraan ini didengar Jae-sik. Saat keluar dari kantornya, Do meminta Jae-sik untuk menghentikan atasannya jika dia mulai terlibat dengan catatan tersebut. Tapi Do tak yakin jika dia telah memiliki buku catatan tersebut. 미행했습니다. 식사 사진 찍었습니다. Jang memberitahukan jika Do menguntitnya saat Park makan malam dengan jaksa. Kali ini Park menyuruh Jang untuk menguntit Do. Mereka saling mencurigai satu sama lain. Tae-jo menemui Yonggun dan memberitahukan sebenarnya dia tak memiliki buku catatan itu. Dia hanya ingin menggertaknya saja. Sementara brankas milik Song Yi pun kosong. Yonggun terus mencurigai Do sebagai pembunuh orang tuanya. Dia juga menuduh Do untuk memindahkan Song Yi ke tempat kosong di saat dirinya tiba di apartemen setelah dihubunginya untuk menjebak si pembunuh. Atau mungkin Do juga yang membunuhnya. Walau Do mengaku jika dia lalai telah menuduh Jae-myung sebagai pembunuh, tapi dia tidak membunuhnya. Penjelasan ini membuat Yonggun jadi emosi dan menyerang atasannya. Sebelum Yonggun menemui Do, dia lebih dulu memborgol Soyun agar tak ikut-ikutan dengannya. Untung Tae-jo dan Tae-sik lewat jadi bisa melepaskan borgolnya. Tiba-tiba Tae-jo dikejutkan dengan telepon dari Song Yi. 여보세요? 저 백송이에요. Yonggun kesal karena saat ibunya terbunuh, semua orang mencecarnya untuk investigasi polisi.
tapi kini malah mendengar ayahnya tak bersalah. 6년 동안 후회를 했는데 너희 아버지가 증거 조작해서 잡아놨다. 야무지게도 부수셨네요. Tiba di kantor, Taejo terkejut karena ruangannya berantakan. Dia memberitahukan bahwa Songji baru saja menelponnya. 오피스텔에 방이 하나 더 있어. Alasan Do memanipulasi kematian Songji karena tak ingin ada lagi korban yang dibunuh. 백송이 살해당한 걸로 위장해서 몸 잡자고 내가 백송이 씨 설득했어요. Dia berharap pembunuh akan mendekatinya. Songji menelepon Yonggun agar tak dicurigai para petinggi. 안에 확인 다 했지? 그래야 위에서 의심할. Namun karena Yonggun menggalinya terlalu dalam sehingga rencana itu jadi bumerang. 틀어져 버린 거예요. 쳤어야죠. 한다고 끝날 일 아니에요. 배우가 있어요. Dalam perjalanan, Do memberitahukan jika Jae-myung menderita sakit jantung, usianya tak akan lama lagi. 가기 전에 다 정리하고 싶었던 거야. 정리요? 아버지 심장병이었어. 얼마 안 남은 상태셨다. Yonggun menemukan SD card di kamarnya dan melihat isi datanya. Data itu dikelompokkan berdasarkan tahun sejak 15 tahun lalu. Termasuk nama ayahnya, Park Sun-won dan Do Chi-gwang tercantum dalam data tersebut. 찾았습니다. 그냥 거기 있어. Dia memberitahukan data itu pada Do, dan mereka pun langsung menemuinya. Do memberitahukan Taejo bahwa dirinya tak boleh menyelidiki kasus masa lalu oleh atasannya. Tentulah akan menimbulkan kecurigaan. Ada juga video di mana jaksa wilayah Yongki sedang menggunakan narkoba. Tiba-tiba seseorang datang ke rumah dan berusaha membunuh Yonggun, bahkan merusak barang bukti di laptop dan mengambil SD card-nya. Untung Yonggun mengantongi pistol dan menembak pelaku hingga pelaku berhasil kabur. Yonggun melihat rekaman CCTV di pos apartemen, tapi kameranya sudah tua dan kadang-kadang mati. Mereka tiba di saat pelaku telah kabur. Hanya barang bukti alat pemotong jari yang tertinggal pelaku. 잘 모르겠어요. 이게 뭔데? Yonggun membawa kumpulan abu yang diambil dari Koryo Cleaning untuk dianalisa oleh tim forensik swasta kenalan Taejo. 4년부터 2017년까지 연도별로 있던데? Di kantornya, Yonggun menceritakan isi catatan yang masih diingatnya, termasuk ada nama Do Chi-gwang setelah mengejar kelompok Jang Society dan nama-nama lainnya. 조준길, 문기범, 안에 박진우 차장이랑 민영기 지검장도 있었고. Jaksa wilayah Yongki juga terlihat menggunakan narkoba seperti di sebuah bar di bulan Mei tahun 2017. Atas dasar itu, Taejo dapat menguraikan analisanya bahwa geng Samsun yang dipimpin Jungsan, dia menghilang di bulan Juni tahun 2017 setelah diinterogasi atas penyelundupan narkoba. Dia juga pemilik klub malam, sementara Han-wook adalah investor klub malam tersebut. Itu berarti ada hubungannya dengan grup Muil. 영군이 죽을 뻔했다며. Polisi melakukan olah TKP di rumah Yonggun. Taejo menemui Siyong di lapas. Tugas utama Siyong saat bergabung di Muil untuk mencari ketua tim strategi mereka yang menghilang di bulan Juni tahun 2017. 더 파보려고 했는데 그거 막을 방법 찾다가 없어졌대요. 거북이한테 이렇게 됐죠. Akibatnya dia diserang seseorang bernama samaran Kura-Kura yang juga anggota polisi hingga memotong ibu jarinya, dan itu juga yang dilakukan pada Taejo. 그러니까 거북이가 깊게 들어가는 게 싫었나 봐요. Komisaris Yum heran mengapa pembunuh itu menyerang Yonggun. Yonggun memberitahukan bahwa dia memiliki catatan suap yang sedang mereka cari, tapi kini diambil oleh pelaku. Mereka terkejut saat Yonggun memberitahukan ada video Yongmin yang sedang memakai narkoba. Komisaris menyuruh mereka untuk menyelidiki kembali kasus lama Yongmin. 배임이든 마약이든 막상 깡패하고 점 잡으려다가 오히려 당했다는 거죠. 이것밖에 못 알아냈대요. Setelah menganalisanya, mereka menangkap Junggeun yang bekerja di panti sosial. Junggeun pergi setelah menerima pesan spam tentang judi online. Mereka pun memburunya ke telepon umum terdekat untuk mengkonfirmasi pesan spam tersebut dan berhasil menangkapnya. 수민 유통으로 조사해. 와 이거 야구도 또 108번님. 가.
Dari informasi Junggen, Do melanjutkan untuk mencari narkoba yang beredar di panti pijat Yongkrak. Tiba di TKP, bukan narkoba yang didapatnya, malah 2 orang baru saja tewas di tempat tersebut. Tentulah ini ulah kura-kura yang ingin menghabisi semua geng yang ada. 통장 취임한 지 1년 넘었잖아요. 범인 잡을 수 있어요. Do mengajak Taejo untuk menjebak dan menangkap jaksa wilayah Yongki yang akan datang ke kantor polisi dengan dalih akan melakukan tes narkoba. Kedatangan Yongki disambut komisaris. Hasil kesepakatan mereka, kasus yang sedang diselidiki polisi harus diserahkan ke kejaksaan dan tim investigasi korupsi harus dibubarkan. Sesaat kemudian, Do dan kawan-kawan mulai beraksi. Mereka menangkapnya dengan dalih akan melakukan tes narkoba. 수사기록 가져오겠습니다. 저 따라오세요. Saat itulah Taejo berubah pikiran, dia tiba-tiba ingin menjadi pengacara jaksa Yongki dan mengajak ke kantornya. 선임하고 같이 나가실래요? 너 하자는 대로 할게. Berita penangkapan jaksa wilayah Yongmin dalam sekejap jadi perhatian para reporter. 아직도 마약하죠? 저요. 어떻게 도와드려요? Tiba di kantor Taejo, Yongki memberitahukan tentang Jang Society yang didirikan oleh kelompok polisi elit. 내가 아는 거 알려줄게. 문제 없애자고. 사회에서 쓰는 살인자. Mereka meminta bantuannya untuk menyingkirkan para kriminal. Selama ini pelaku pembunuhan suruhan Jang Society. Do dan Yonggun pun tiba di kantor Taejo. Mereka terkejut karena jaksa Yongki telah pergi ke akhirat dengan tembakan di kepalanya. Sementara Taejo terduduk sambil memegang pistol. Mereka mengejar pelaku namun sudah menghilang. Di tempat lain, Inspektur Park memberikan keterangan pers bahwa pembunuh jaksa wilayah menggunakan pistol milik Letnan Hyung Ko yang dirampas dari tangan Jae Myung. 현장에서 권총 한 장을 확보하여. 어떻게 된 겁니까? 지검장님 자살입니까? Sementara Park berpendapat jika Yongki tewas bundir karena kasusnya akan segera terbongkar. Tapi dibantah Do jika dia dibunuh dan pembunuhnya bukan Taejo. Dia masih pelaku yang sama yang membunuh korban-korban sebelumnya. 옳은 일 아니냐. 이 일로 힘 생기면. Saat Do mengungkapkan tentang Jang Society, atasannya berpura-pura baru mendengarnya. Karena tugas semakin berat, maka Do meminta bantuan Komisaris Yung untuk mendukung mereka. 도치검입니다. 저 박했습니다, 동. 잘 됐네. Di ruang interogasi, komisaris menghentikan interogasinya. Kini Komisaris Yung mulai mengerti mengapa setiap ada kejadian selalu ada hubungannya dengan Park. Mereka melanjutkan penyelidikan bekas tembakan Taejo pada pelaku yang mengenai tembok di kantornya beserta cepretan darah pelaku. Taejo menceritakan peristiwa tersebut. Seseorang dengan menutup wajahnya menyelinap ke kantornya dan langsung menembak jaksa Yongki. Lalu dia menaruh pistol di tangannya agar terkesan bundir. Tak diduga Taejo mengambil pistol itu dan menembakkan 2 kali hingga mengenai tubuhnya namun berhasil kabur. Dari hasil laporan polisi, Park hanya tahu jika darah yang berada di kantor Taejo adalah hanya milik Yongmin. Tak ada darah pelaku. 총 안 맞았다. 지검장 피밖에 안 나왔거든. Taejo sengaja membersihkan darah pelaku setelah dia mengamankannya untuk barang bukti yang hanya dimilikinya. Karena petinggi polisi akan tertarik untuk menjatuhkan kejaksaan. 검찰 치명 다 가해질 때까지 기다렸겠죠. Kedatangan Jongho memberitahukan Jae-sik jika sampah bekas abu pembakaran yang berada di dalam karung terdapat sabu-sabu di bawah tumpukan abu tersebut. Temuan ini disampaikan pada Do dan mereka segera menginterogasi Junggen. Tugasnya memang mengedarkan narkoba setelah mendapat pesan spam dan informasi dari telepon umum. 우린 마약 안 들여옵니다. 대포 통장에 나눠서 딴 데로 보내고요. 담당, 돈 세탁 담당. Dia juga tak tahu siapa yang memberikan perintah. Yang membuat mereka bingung karena semua pengedar narkoba itu telah tewas. Tapi mengapa barangnya masih beredar? Do menduga bahwa narkoba itu berasal dari kejaksaan sendiri dengan memanfaatkan barang sitaan dari para geng narkoba. Dalam setahun mereka menyita 300 kg.
Pihak kejaksaan tak dapat menyimpannya lama-lama sehingga mereka membakarnya setiap 3 bulan, namun lokasi pembakarannya dirahasiakan. Kejaksaan menyuruh kura-kura untuk membunuh semua geng-geng narkoba. Lalu mereka mengambil alih peredarannya. 지검장 죽음에 엮어서 거북이는 왜 지검장을 죽인 걸까요? Tapi di saat kepolisian dan kejaksaan mulai berselisih, maka para petinggi polisi menyuruh kura-kura yang memang anggota polisi untuk membunuh Jaksa Yongki dengan menjebak pengacara Taejo sebagai pembunuhnya. Dengan bantuan Komisaris Yum, mereka menanyakan kapan rencana pembakaran narkoba berikutnya. Mereka bergegas mengecek di area Koryo Cleaning. 이번엔 너한테 다 뒤집어 씌울 거야. 마약 폐기일 이번 주래요. Do meminta Jongho untuk bekerja sama dengan mereka. Jika tidak, dia yang akan dijadikan kambing hitam oleh kejaksaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Tim kejaksaan datang ke Koryo Cleaning untuk membakar barang bukti. Ternyata narkoba itu tak semuanya dibakar, namun dimasukkan ke dalam peti besi anti panas untuk diedarkan. Diam-diam, Do dan kawan-kawan memasang CCTV di TKP. Selesai pembakaran, polisi datang dan langsung menangkap mereka dan menyita narkobanya seberat 10 kg. Park mempersiapkan konferensi pers. Rencana ini diingatkan Do agar tak melanjutkan rencananya. 폐기 예정인 몰수 마약을 빼돌려. 이건 계속하면 형님 톡톡이 망신당하실 거야. 줄 잘 서라. Sesaat kemudian bawahan Jang memberitahukan jika sitaan itu bukan narkoba. Jang kembali menginterogasi Jongho yang tak tahu apa-apa, tugasnya hanya membuang hasil pembakaran tersebut. 장소 빌려준 죄밖에 없어요. 남은 거랑 동물제 합쳐서 버리려고 하는데. Do memasang CCTV di kantornya. Sementara Taejo menemui Park untuk menekannya, dia menunjukkan video pembunuhan Jaksa Yongki. 이거 뉴스 나가면 재밌겠죠. Dan cipratan darah itu sengaja dihapusnya untuk dijadikan barang bukti jika pelakunya adalah polisi. Ternyata tekanan itu tak membuat Park buka mulut memberitahukan siapa pelakunya. 넌 누구인지 모르지만. Taejo kembali ke kantor, dia memberitahukan jika Park gugup setelah dipojokkan. Sebentar lagi dia akan bersaksi menghubungi seseorang yang akan dikirim ke kantor mereka. Yonggun bergegas untuk menyadap telepon umum yang dekat dengan kantor mereka untuk mengetahui apa yang akan Park bicarakan. Sementara Do memantau CCTV di ruangan mereka. Jebakan mereka berhasil menggiring pelaku untuk membunuh Taejo di kantor mereka. 다른 사람 다치. Taejo berhasil melawannya dengan beberapa kali menusukkan gunting yang dipegangnya. 나는 미운 놈이 있다. 이제 상처. Hingga Taejo mulai terpojok dan pelaku mengeluarkan senjata untuk memotong jempol tangannya. 야, 거북아. Saat itulah Do masuk dan menembak pelaku. Do melarang Taejo untuk membunuhnya hingga dia menyetrum Do hingga pingsan. Dan berhasil menangkap pelaku yang ternyata polisi bernama Chan Hee. Namun Taejo terheran mengapa pelakunya masih muda. 김강욱 경사님. Yonggun tak dapat mengendalikan emosinya setelah mengetahui jika pria itu juga yang telah membunuh ayahnya. 실탄까지 3발 쏴야 돼. Kini Jang bersedia membantu Do untuk menangkap atasan mereka. 저런 놈이었거든. 망가진 것처럼. Park masih saja membantah jika dia tak tahu apa-apa. Bahkan dia menuduh Do yang menjadi bosnya. 확인해봐. Mereka menemukan narkoba di dalam bagasi mobil istri Inspektur Park. Setelah pembakaran narkoba selesai, Do memindahkan narkoba yang diselamatkan kejaksaan ke dalam laci dan menukarnya dengan abu hewan. Itu sebabnya Jang saat mengambil karung hasil pembakaran ternyata bukan narkoba.
Sementara Do memindahkan narkoba itu ke dalam bagasi mobil istri Park. Tentulah si Park marah karena telah dijebak oleh bawahannya sendiri. Apalagi Jae Myung juga dijebak oleh Do hingga harus dipenjara 15 tahun. Setelah penangkapan Park, kini pihak kejaksaan dan kepolisian bersepakat sebagai pertukaran antara tewasnya Yong-min dan ditangkapnya Inspektur Park. 민영기지검장 박진우 차장 셈 치고 넘어가기로. Di bagian lain, Taejo terkejut dengan kedatangan Ji-hoon. 다주야. Kedua polisi antara Kim dan Chan-hee sebagai pelaku pembunuhan sama-sama baru saja cuti selama 6 bulan. 포한 인질범이 병원에 입원한 후에 심장마비로 사망했어요. 아, 김영우 씨 맞으시죠? Ji-hoon tiba di kantor mereka dan mengenalkan diri pada Yong-gun bahwa dia mantan suami Taejo. Ibu jarinya juga pernah dipotong di masa lalu. Setelah diperiksa kejaksaan, Park dikembalikan ke kantor polisi dan hanya menjadi tahanan rumah. 경찰 잡고 염청장 같은 기회주의자들. Do terkejut jika Park didampingi pengacara Ji-hoon. Diam-diam, Do telah memasang kamera CCTV di ruangan atasannya dan Taejo mengganggunya dengan alat anti peretas. Setelah meninjau kasusnya, Ji-hoon menemui Do dan menyampaikan bahwa dia merasa kliennya ada yang menjebaknya. Dia meminta Do untuk membebaskan kliennya. 이상한 점이 한두 개가 아니던데요. 빠뜨렸을 수도 있지 않을까요? Alasan Ji-hoon ingin menjadi pengacara Park karena ingin mengetahui siapa dalangnya. Di masa lalu, suami istri itu dipotong jari jempolnya oleh Kim bawahannya Jang. Yong-gun menemui pelaku yang masih tak sadarkan diri. Dia menanyakan pada Ji-hoon yang menyimpan rekam medis kedua pelaku pembunuhan di saat mereka masih berobat ke klinik. Tiba di kantor, Ji-hoon telah menjebaknya. 임시로 얻은 겁니다. 차장이랑 괜히 할 일이 좀 있었어요? Yong-gun akan dibunuh dengan memanggil para begundal. Untunglah dia dapat mengalahkan semuanya. Namun pisau Ji-hoon yang telah diolesi racun membuatnya pingsan. Taejo memberitahukan rencana Ji-hoon untuk membalas dendam pada mereka setelah membebaskan Park. 잠깐만요. Kedatangan Ji-hoon dan kawan-kawan membuat Taejo bersembunyi di kolong meja. Dia sempat mengirim pesan pada Do bahwa suaminya sakit jiwa. Lalu Do mendatangi kantor Taejo bersama tim kepolisian. 윤지윤, 미쳤어요. 빨리! Sayang Taejo dan Yong-gun sudah disandra olehnya setelah Do menolak untuk membebaskan Inspektur Park. Dengan disandranya kedua tim mereka, Do membebaskan Park dan memanggil ke kantornya. Park menjelaskan jika Do ingin membebaskan kedua timnya, dia harus membebaskan dirinya dari penjara. 대주 구하려면 나 풀어줘야지. 윤지훈에 대해서 내가 자세히 알아보니까 Beberapa saat setelah meminum obat darah tinggi, Park tiba-tiba terkulai tak berdaya. 여기 좀 답답하다. Ji-hoon ingin balas dendam pada Taejo yang selalu egois dan mementingkan dirinya sendiri. 그렇지. 내가 복수할 거라고. 넌 늘 너 하고 싶은 대로 하고 살았잖아. 내 손가락 잘라 지훈 씨 쟤는 보내고. Setelah menekan Park, akhirnya Do mendapatkan ponsel rahasianya dan menghubungi Soyun untuk melacak keberadaan mereka. 넌 미치걸로가 추적해. Lalu mereka menuju ke TKP. Ji-hoon pergi dan membatalkan niatnya untuk memotong ibu jari Yong-gun setelah Do menggunakan ponsel Inspektur Park untuk menghubunginya. Karena polisi menuju tempat mereka. 너 보면 좋은데 그냥 말하지 그랬어 진짜. 오늘은 손가락 무사히 지키셨지만. Sementara Do memberikan obat penawar sakit pada Park. Kedatangan mereka dapat melepaskan ikatan Taejo dan Yong-gun. 있는 줄 알고요. 어딘 조심히 잘 치료받으세요. Yong-gun meminjam senjata Jae-sik dan mobilnya untuk mengejar Ji-hoon. Tiba di lokasi, Do meminta mereka menunggu bala bantuan yang sudah bergerak ke TKP.
지원 기다리라고 했잖아요. 간단하게 분위기만 보고 올게. Tapi Yonggun yang sok pahlawan tak mau mendengar saran Do. Dia nyelonong aja masuk ke tempat rongsokan mobil dengan membawa senjata taisik. 윤지훈 씨 오면 죽여서 자살로 위장시키려고 그래. Ternyata semua itu memang jebakan Ji-hoon untuk membunuh Yonggun. Perkelahian pun terjadi. Dengan gaya Bruce Lee KW, Yonggun melawan begitu banyak orang. Haduh, PA ya. Untunglah Jang dan tim segera tiba di TKP dan meringkus semuanya. Ji-hoon ternyata mantan suami Tae-jo. Setelah mereka bercerai, dia pindah ke Amerika untuk menjadi pengacara para gangster Meksiko dan Amerika. 사장 그리고 그 뒤에 Hari itu, Komisaris Yum didatangi Direktur Penyelidikan dari Mabes. Ternyata Do pernah juga menyelidiki atasannya saat bertugas di Mabes. Komisaris menyuruh mereka untuk tak perlu menangkap Jang Society, termasuk mendapatkan buku suap yang selama ini mereka cari. Karena aliran dana itu juga tak tahu kemana. Mungkin juga ke rumah biru atau ke kementerian. 뿌려줄 수 있다고 하면 되죠. 아빠 많이 닮았네. 근데 불륜, 비자금 Do memberikan foto-foto perselingkuhan direktur investigasi hingga memiliki putri pada komisaris. Mereka berencana akan mengirimkan foto itu satu persatu pada mereka dan media untuk membuatnya mengaku. Dia meminta komisaris untuk mengingatkan direktur investigasi. Target mereka bukan untuk mempublikasikan catatan suap tersebut, tapi untuk membongkar dan menangkap kelompok Jang Society. Kedatangan Ji-hoon menemui Chan-hee yang masih tak sadarkan diri dipergoki Yonggun dan Jang hingga mereka menangkapnya. Do melakukan konferensi pers dengan tertangkapnya Ji-hoon. 변호사법 위반 및 진우 씨의 독살을 시도했습니다. 까봐 두려워 입막음을 시도하려고 대학에 조사하고 있습니다. Dia juga tersangka yang telah meracuni Park melalui obatnya. Dengan speak-speaknya, Yonggun menemui putri Jang yang akan menemui ayahnya. Hingga dia menceritakan kisah masa lalu saat perampok mendatangi rumahnya dan penjahat itu memotong kedua jarinya. Karena kejadian itulah orang tua mereka jadi bercerai. 아빠한테 당한 복수라면서. Yonggun menemui Seong untuk mengorek masa lalunya saat dia bersama Jang menangkap Gil-soo. 저희 팀에서 잡았죠. 경찰 여러 다치겠으니까 몇 개 부러뜨렸습니다. Do meminta bantuan Tae-jo untuk mencari keberadaan Yonggun karena dia tak menjawab teleponnya. 그 다음에 박시영 만나러 간다고 한. Soyun memberitahukan Do bahwa Yonggun tadi menemui putri Pak Jang dan terus menemui Seong. Mengetahui putrinya tadi berbicara dengan Yonggun, kini Jang mencarinya. 간 사람들만 있는 줄 알았는데 어딨어? 윤지방이에요. Tiba di rumah, Yonggun rupanya sedang bersama putrinya. 아빠가 읽어주실 거야. 만나서 얘기하자면서요? Di masa lalu, Jae-myung menaruh pistolnya di atas plafon kamar mandi. Lalu dia meminta izin istrinya untuk keluar rumah dan melarangnya untuk membukakan pintu rumahnya. Setelah suaminya pergi, Jang dengan menyelinap masuk ke rumahnya dan istrinya mencurigainya hingga menodongkan pisau pada Jang. 나한테 얘기를 했어야지. 사고 거하게 쳤어요. 문은 어떻게 열었어요? 나가. Saat itulah Yonggun bocah keluar dari kamar dan melihat pertengkaran mereka. Jang berusaha merebut pisaunya, namun apes ibu Yonggun malah tertikam pisau tersebut. 나쁜 거 잊어. Kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat kejadian itu, Yonggun menyuruh Jang untuk menyerahkan diri atas perbuatannya yang tentulah ditolak oleh Jang. 살게 할 수 없다. Karena Jang merasa diperalat oleh atasannya dengan mengancam lewat putrinya. Do menemukan Yonggun sedang berada di sekitar rumah Jang. Di jalan, Yonggun diserang oleh dua orang tak dikenal. Untung dia dapat melumpuhkannya, dan dia kembali ke rumah Jang karena kedua orang tersebut itu suruhannya.
Setelah menyuruh keluarganya pergi dari rumah, Jang menyusun skenario jika rumahnya seolah-olah telah terjadi perkelahian dan Jang menembak Yonggun. Tapi rencananya buyar di saat Do datang lebih dulu ke rumahnya. Do baru menyadari jika 15 tahun lalu Janglah orang yang telah mengangkat teleponnya di rumah Jae-myung. Do mengingatkan agar Yonggun tak membunuh Jang, karena orang-orang akan percaya jika ayahnya lah orang yang telah membunuh ibunya. 어떤 처벌을 받아야지 가족 인생이 돌아오는 건데요? 네가 지금 쏘면은 엄마 죽인 살인자로 끝나. Jang diinterogasi dan memberitahukan jika kedua jari putrinya dipatahkan Gil-so saat perampokan di rumahnya. 찾아봤습니다. 절단. 긴급 수술 받았는데 사고로 덮었더라고요. Informasi ini sesuai seperti penjelasan Siyong. Tapi Jang mengaku jika putrinya mengalami kecelakaan. Jang mengaku tak dapat menangkap Gil-so. Padahal menurut penjelasan Siyong, merekalah yang membunuh dan mematahkan jarinya. Do juga tahu ternyata Pak yang telah membiayai operasi putri Jang asalkan penyelidikan Gil-so dihentikan. Do memberitahukan jika Jang akan dihukum 10 tahun penjara. Yonggun mendapat surat dari bank bahwa ayahnya menyewa brankas deposit di bank yang telah jatuh tempo. Dengan ditemani Taejo, mereka meminta untuk melihat isi brankas tersebut. Yonggun mendapati surat dari ayahnya dan alat rekam. Ayahnya menjelaskan bahwa Jang Society dirinya lah yang mendirikan bersama keempat rekannya. Organisasi itu didirikan untuk menghukum para penjahat yang terbebas dari hukuman dan polisi korup. Namun dalam perjalanannya telah disalahgunakan oleh Park hingga di antara mereka saling mencurigai. 장사해 아시니까. Di masa lalu, Do memang telah mencurigai Jae-myung. Dia pun menguntitnya di saat Jae-myung mendapat pesan dari Hyun-ko untuk bertemu. Tiba di lokasi, Hyun-ko tak terlihat, hanya mobilnya yang terparkir. Lalu dia menemukan pistol di laci dashboardnya. Saat itulah Do menghampirinya guna menanyakan apa yang sedang terjadi. Sayang Jae-myung tak mau memberitahukannya. 형이랑 무슨 얘기를 했는지 그리고 전부 다 형 의심하고 있어. Malam itu Hyun-ko menemui Park. Hyun-ko mencurigai Jae-myung orang yang membunuh Gil-so. Dia tak percaya saat Park mengaku bahwa dialah yang telah membunuhnya. Hyun-ko malah merendahkan Park karena dia bukan anggota Jang Society. Bagaimana mungkin Park yang telah mengumpulkan timnya untuk memberantas preman termasuk Gil-so, orang yang telah melukai putri Jang. Park jadi emosi setelah Hyun-ko akan melaporkannya telah membunuh Gil-so. Saat itulah Park membunuhnya. Yonggun juga mendapatkan SD card yang telah disimpan ayahnya di brankas tersebut. Setelah mengetahui isi surat dan rekaman yang didapat dari ayahnya, Yonggun merasa bersalah karena telah menjerumuskan ayahnya dalam penjara karena kesaksiannya. Kini dia harus melanjutkan pesan yang didapat dari ayahnya. 15년을 감옥에 있었습니다. Dengan ditemani Taejo, Yonggun mendatangi rumah Park. Saat tiba di lokasi, Park telah tewas. Ternyata dia mengalami serangan jantung dan melaporkannya pada Do. Yonggun merasa terpukul dengan kematian Park yang telah membunuh ibunya. Dengan kematiannya, tentulah buktinya pun ikut terkubur. 팀장 기분 묘하겠네. 두고 잘 정리해. Setelah mayatnya diperiksa tim forensik, ternyata kematian Park adalah dibunuh. 왜요? 맞는 거 같네. Do mengajak mereka untuk mendatangi tambak ikan milik Park. Dengan menggunakan sinar ultraviolet, mereka dapat menemukan zat fluoresen yang didapat di rumah Park. Ternyata Do yang sengaja memoles zat itu pada kacamata Park. Dengan harapan jika ada orang yang membunuhnya, pelaku akan mendapati zat tersebut di tubuhnya. Perkiraannya benar, seseorang telah membunuh Park di rumah tambaknya. 시키는 대로 했으니까. 언제 너한테 해야 될 일 한 적 있냐? 넋이 나가서 도와달라고 했잖아.
Yonggun langsung menemui Jang. Setelah mengecek dengan sinar ultraviolet, tubuh Jang tak terkontaminasi. Ternyata dia salah menggunakan sinarnya. Haduh, PA ya. 입을 빛 아닌데? 이거요. Mereka kembali menerobos rumah Jang dan kali ini menemukan zat tersebut di kamar anaknya. Kini Jang sebagai DPO yang harus segera ditangkap. Karena sudah terpojok, Jang mengakui perbuatannya. Dialah orang yang telah membunuh atasannya. Tak ada pilihan lain, Jang pun menyerang Yonggun. Hingga Yonggun dapat menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Lalu dia menemui Do yang berada di rumah Park. Dengan tewasnya Park dan tertangkapnya Jang, Komisaris Yum menyuruh Do untuk menutup kasusnya. Sebelum konferensi pers, Direktur Investigasi memintanya untuk menyalahkan Jae Myung, Park, dan Jaksa Yongki sebagai pendirinya. Do melanjutkan untuk memberikan konferensi pers tentang Jang Society, termasuk pendiri dan anggotanya. Dalam perjalanannya, Jang Society telah disalahgunakan oleh Park untuk mengatur dan mengadili para penjahat. 지금 검사했던 민영기 검사도 적극적인 범죄 조직의 관리, 마약 유통을 통해 자금을 마련했습니다. Bahkan mereka mengendalikan geng dan mengedarkan narkoba untuk mengumpulkan dana. Kini daftar Jang Society telah dikirim ke kantor media dan diupload di medsos. Direktur investigasi juga ikut ditangkap karena terlibat Jang Society dengan mendukungnya dan menyalahkan para pendirinya yang telah tewas. 엄마한테 가 있어. Diam-diam, Yonggun menyelidiki ruangan komisaris dan menemukan zat tersebut. Selain itu, dia juga menemukan nama Yum dalam daftar yang dimilikinya. 1 bulan kemudian, Do Chi-guang mengundurkan diri dari kepolisian. Namun mendapat tawaran dari ibu komisaris untuk memimpin tim baru antara tim kepolisian dan kejaksaan. Sementara Bu Komisaris akan dipindahkan ke Majelis Nasional atas usulan Do. 어울리지 않는 사람이었어. 모르는 일이야. 그래요? Karena dia juga terbukti bertemu dengan Jang sebelum membunuh Park. Siong yang sudah bebas dari penjara kembali bekerja di grup Muil. Dan Taejo kembali bekerja di kejaksaan untuk bergabung dengan Do Chi-gang dalam tim baru. Hanya Yonggun yang tahu jika Do menutup mata dengan keterlibatan Komisaris Yum. 묵인하셨잖아요. 염청정이 시켰어.